Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas tentang fasal yang terdapat di dalam kitab Fathul Qarib, yaitu sholat khusyuk dan sholat khusuf, sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Faslun, fasal wa sholatul kusufi sholat kusuf itu lisamsi, yaitu untuk gerhana matahari. Wa sholatul khusufi, dan sholat khusuf itu lil qamari, untuk gerhana bulan. Kula minhuma sunnatun muakkadatun. Semuanya tadi dari sholat khusuf dan sholat khusuf itu sholat khusuf dan sholat khusuf itu kedua-duanya adalah sunnah muakkad. Fa in fatat hadhihi sholatu, apabila sholat ini tertinggal, tidak dikerjakan oleh teman-teman, lam tuqda aw lam yusra qada'uha, akan tetapi tidak perlu kita mengqadha sholatnya, atau tidak perlu kita mengulang sholatnya. Wa yusolli lil khusufi syamsi wal khusufi al-qamari raq'ataini, mengerjakan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan itu dilakukan 2 rakaat. Wa yuharimu dan wa yuharimu biniatin sholatil kusufi ba'dal iftitahi. Jadi takbiratul ihram disertai dengan niat sholat gerhana, ya, biniati sholatil kusufi, dengan niat sholat khusuf. Jadi kita pertama takbiratul ihram dulu, kemudian langsung niat di situ sholat khusuf. Kemudian setelah iftitah, setelah kita lalu membaca doa iftitah, ya, summa ba'dal iftitah. Jadi kita melakukan doa iftitah. Wa ta'awudzi, membaca ta'awudz, summa yaqra'ul fatihata wa yaqa, membaca al-fatihah kemudian ruku. Jadi ya, kalau kita melaksanakan sholat gerhana itu dilakukan 2 rakaat. Yang pertama kita takbiratul ihram. Di saat takbiratul ihram itu kita membaca niat sholat gerhana matahari atau sholat gerhana bulan. Kemudian di situ membaca doa iftitah, membaca ta'awudz, al-fatihah, kemudian ruku. Sumaya fa'uraqsahu minaruku'i summa ya'tadilu. Kemudian kita mengangkat kepala
Setelah kita dari ruku, sumaya tadilu, kemudian kita itidal, sumaya qaul fatihata saniyan. Kemudian kita membaca surah Al-Fatihah yang kedua. Sumaya qaul saniyan, kemudian kita melakukan ruku yang kedua. Akhaffa minalladzi qablahu. Ruku yang kedua lebih ringan atau lebih cepat daripada yang sebelumnya. Yang pertama sumayas juda sajadatain, kemudian sujud dengan di antara dua sujud. Bituma ninati fikuli, dengan tuma nina. Jadi kita sujud dua kali sujud masing-masing ya, sorry. Di sini maksudnya sumaya sujudus sajadatain bituma ninati fikuli. Jadi kita sujud dua kali masing-masing dengan tuma nina. Jadi kita ruku, kemudian itidal, kemudian sujud lagi, seperti itu maksudnya. Tapi di sini enggak enggak dirinci di sini. Oh sorry. Ini sanian minal ladzina qablahu, sumaya dilu sanian, kemudian kita itidal yang kedua, sumaya sujudus sajadatain, kemudian kita sujud dua kali sujud masing-masing tadi. Bituma ninati fikuli, kita melakukan tuma nina. Sorry, ini ada ketinggalan tadi. Ya padilu, tidak. Summa yusolli rok'atan saniyatan, kemudian kita setelah itu mengerjakan rakaat yang kedua. Biqiyamaihi wa qira'ataini wa ruku'aihi wa tidalai ini wa sujudaini. Jadi kita melakukan dua rakaat sholat gerhana matahari atau gerhana bulan itu masing-masing dua rakaat, dengan dua kali berdiri, dengan dua kali membaca bacaan, kemudian dengan dua kali ruku, dua kali itidal, dua kali sujud. Seperti itu. Membaca wa qira'ataini, membaca dua membaca dua kali surah Al-Fatihah, seperti itu. Kalau surah pendek itu masing-masing kan satu kali, itu kadang surah Al-Ikhlas, kadang surah Al-Muluk lah, kadang seperti itu. Wa hadzal makna qaulihi, dan inilah yang dikehendaki dengan makna perkataan musannif, fi kulli raq'atin minhuma, di dalam masing-masing rakaat terdiri dari qiyamani yutilul qira'ata fihima, terdiri dari dua kali berdiri yang panjang bacaannya, sebagaimana keterangannya akan dijelaskan nantinya ya. Kemudian wa fi kulli raqatin kama sayati, sebagaimana akan dijelaskan nantinya. Wa fi kulli raqatin ruku'ani yutilu tasbiha fihima. Nah, kemudian juga di setiap rakaat itu terdapat dua kali ruku, yang mana tasbihnya itu dibaca panjang. Dunas sujud, yang tidak terjadi pada sujud. Jadi kalau ruku kita membaca tasbihnya panjang, kalau sujud tidak, seperti itu. Fala yutawilu hadza ahadu wajhaini, maka dalam sujud itu tidak perlu memanjangkan sujudnya. Hal ini merupakan salah satu dari dua pendapat, seperti itu.
Lakin as-sahih annahu yutawiluhu nahu ruku alladzi qablahu, tetapi menurut pendapat yang sahih sujud itu perlu dipanjangkan sebagaimana ruku yang dilakukan sebelum sujud. Nah, jadi ada yang pendapat yang pertama itu rukunya dipanjangkan tapi sujudnya tidak. Ada yang berpendapat ruku panjang otomatis juga sujudnya panjang agak lama. Wa yaktubul imam di sini hendaklah seorang imam di sini berkhutbah ba'dahuma setelah melakukan sholat dari sholat gerhana tadi ya, gerhana matahari dan gerhana bulan. Khutbatain, 2 kali khutbah ka khutbatil jum'ati fil arkani wasyuruti, sebagaimana khutbah Jumat baik rukun dan syaratnya. Wa yakhusun nas, khotib di sini hendaknya menganjurkan wa yakhusun nasa fil khutbataini ala taubati minadz dzunub. Itu khotib hendaknya menganjurkan kepada manusia dalam khutbahnya agar bertaubat dari segala dosa. Wa ala fi'lil khair ala amin shadaqatin, dan juga di sini supaya berbuat baik seperti halnya misal sedekah, wa itqin wa nahwi dzalik, memerdekakan budak dan lain sebagainya. Wa yasiru bil qiraah fil khusufi samsi wa yajharu, di sini hendaklah imam merendahkan suaranya di dalam sholat gerhana matahari dan mengeraskan suaranya bil qiraati fil khusufil qamari, jadi mengeraskan suaranya dalam atau pada saat gerhana bulan. Kalau gerhana matahari suara imam itu dikecilkan ya, sir saja, tapi kalau misal gerhana bulan itu suaranya dikeraskan. Wa tafutu salatu kusufis syamsi bil injilahi lil munkasifi wa bi ghurubiha kasifan. Sholat gerhana matahari dapat menjadi tertinggal sebab gerhananya pulih kembali seperti asal, dan penyebab terbenamnya matahari sedangkan gerhananya masih berlangsung. Itu bisa terjadi sholat gerhananya dapat tertinggal kayak gitu kan, sebab gerhananya pulih kan kembali ke asal, dan sebab terbenamnya matahari tersebut itu masih berlangsung, bisa jadi dia bisa tertinggal, masih istilahnya dalam kategori sebentar lah kayak gitu. Wa tafutu sholatu khusufil qamar bil injila, dan menjadi tertinggal sholat gerhana bulan disebabkan juga karena gerhananya pulih kembali. Bitulu isyamsi, dengan terbitnya fajar, la bitulu'il fajri, bukan karena terbitnya fajar. Wala bigurubiha khosifan wala tafutus sholat, dan demikian pula tidak tertinggal sholatnya disebabkan terbenamnya bulan sedangkan gerhana itu masih berlangsung. Jadi ya kalau misalkan sudah gerhana matahari atau gerhana bulan ya kan, kalau itu sudah kita perkirakan waktunya lama, itu ya kita lakukan sholat gerhana seperti itu, walaupun ya pas tiba-tiba pulih kembali tertinggal itu nggak ada masalah seperti itu, kita sudah perkirakan ini lama
kemudian kita sholat, kemudian pulih, kita masih melaksanakan sholat gerhana, tidak ada masalah. Nah, begitu juga sholat gerhana bulan, seperti itu. Tapi bisa ditinggalkan karena gerhananya pulih kembali. Itu biasanya waktunya tidak begitu lama. Ya cuman sebentar aja, kayak kemarin di bulan Januari kan, ya seperti itu, ada gerhana. Dan syariatnya seperti itu ya. Jadi kita dianjurkan untuk sholat gerhana, bukan mukul-mukul panci. Mukul-mukul panci di waktu gerhana itu bid'ah namanya. Nggak ada apa namanya, nggak ada anjurannya di situ, nggak ada asalnya. Yang ada asalnya itu adalah sholat gerhana. Jadi kalau misalkan sudah ada berita mau sholat gerhana, mau ini terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, itu diupayakan kita sholat gerhana seperti itu, ya kan? Nah, nanti kita akan lanjut di pembahasan tentang sholat istisqa. Nah, di sini nanti akan dibahas sholat istisqa seperti apa, kemudian khutbahnya seperti apa. Ini pembahasannya nanti ringan-ringan saja di sini, ya kan? Apa namanya, istisqa, kemudian bentar, saya coba lihat ini dulu daftar isinya. Dua hari raya, kemudian gerhana, kemudian istisqa, kemudian tentang cara melaksanakan sholat dalam waktu gawat. Ini waktu perang, kata-kata seperti itu. Hukum berpakaian, kemudian kita menerangkan bab masalah mayit. Nah, habis bab masalah mayit itu, nanti kita masuk ke bab zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Nah, ini dasar kita di dalam memahami hukum syariat agama Islam. Jadi kalau ada teman-teman yang mengaji kitab ini, ya otomatis sudah mengkaji tentang ajaran-ajaran Rasulullah SAW berdasarkan Quran dan sunnahnya. Nah, di sini memang disebutkan ya cuman matanya aja, tidak ada dalilnya. Dalilnya itu terpisah di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, kalau teman-teman mau yang jadi satu pendapat Imam Syafi'i seperti apa, yang pertama kali mulai dipelajari oleh teman-teman itu kitab Kifayatul Ahya, syarah daripada Matan Abi Suja juga. Jadi Matan Abi Suja ini syarahnya kitab Fathul Qorib sama Kifayatul Ahya, itu sama. Itu matannya Abi Suja itu. Kalau ini tidak ada dalilnya, tidak disebutkan di sini dalil Al-Qur'annya, hadisnya. Tapi kalau di Kifayatul Ahya sudah dijelaskan Al-Qur'annya, hadisnya, seperti itu. Nah, ini ada lagi syarahnya lagi, Fathul Qorib itu Al-Bujayromi kalau nggak salah. Itu dibahas lagi detailnya. Tapi kalau saya nggak syarah yang ini yang saya ambil, tapi yang terdapat di dalam kitab Kifayatul Ahya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya, mungkin dari bacaan kitab yang mungkin saya lepas, mungkin salah dalam hitungan nahwu shahab. Saya minta masukan teman-teman semuanya. Itu kalau misalkan ada kata-kata saya yang menyinggung di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti itu ya.
Kemudian di sini saya menghimbau juga kalau misalkan teman-teman ada yang mau berdiskusi, silahkan kita atur di kolom komentar seperti itu. Misalnya kita mau diskusi masalah perbedaan mazhab seperti itu, nanti teman-teman bisa atur jadwalnya kayak gitu. Misalkan Ustadz, kita bahas misalkan hukum masalah ini kunut, bagaimana dalilnya, kita nanti bisa diskusikan di situ. Ya walaupun saya juga nggak ada tumpuan ke situ juga, tapi kalau misalkan teman-teman mau membahas, teman-teman punya dalil tersendiri, saya punya dalil tersendiri, nanti kita bisa bahas bersama-sama juga. Seperti itu juga yang lain. Kalau misalkan ada yang berbeda, silahkan kita bahas secara rinci dan detail, nanti ilmiahnya seperti apa. Saya juga siap. Nah, tujuannya untuk berdiskusi, berdebat dan lain sebagainya, tidak lain untuk istilahnya menambah wawasan kita lagi. Itu jadi kalau misalkan kita syiarkan agama Islam, mengajarkan agama Islam itu harus sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Ada yang punya disiplin ilmu hadis, punya disiplin ilmu fikih dan lain sebagainya, itu kita bisa sebarkan ke orang-orang. Tapi kalau sudah di luar dari disiplin itu, wallahu alam, saya juga tidak bisa banyak berbicara itu ya. Kalau misalkan sudah seperti yang lain-lain, itu ya terserah teman-teman semua itu ya kan. Yang sudah di luar disiplinnya itu ya contoh ya sudah, mungkin teman-teman tahu Ustadz Adil Taher, nah itu yang berbicara agama Islam tidak sesuai dengan disiplinnya. Ya disiplinnya itu ya terserah kayak gitu. Kalau misalkan yang soft dulu kan, yang kayak untuk menghimbau orang untuk sholat, zakat dan lain sebagainya, ke situ saja yang hikmah saja yang dibahas, itu tidak ada masalah. Kemudian ada yang pembahasan masalah fikih, ada yang pembahasan masalah hadis, itu juga kalau bisa lebih digalakkan. Tapi kalau yang sudah seperti Ustadz Aldi Taher, lepas dari jalur itu, sudah tidak punya disiplin ilmunya, maka sudah nggak bisa kita ikuti kayak gitu, nggak bisa diikuti. Bukan berarti dia tidak boleh berdakwah, boleh, setiap orang itu boleh berdakwah kayak gitu, tapi paling tidak mempunyai disiplin ilmunya. Kalau misalkan membaca Al-Quran ya disiplin ilmunya, dia sudah punya tahu kitab, tahu tajwidnya, pandang pendeknya, kemudian hukum dan lain sebagainya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.